Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum pembelajaran diharapkan kalian berdoa dulu ya. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi bersama Ibu ya di pembelajaran kelas daring bahasa Indonesia ya, bersama Ibu Yuyun Marja Ulfa. Sebelum mulai pembelajaran, apakah kalian pernah membuat mie instan? Pastinya di kelas ini sebagian besar suka yang namanya mie instan. Bagaimana cara membuat mie instan? Ya, bagaimana cara membuat mie instan? Nah, cara tersebut bagian dari pembelajaran kita saat ini. Kita akan mempelajari yang namanya teks prosedur. Ya, teks prosedur bagaimana cara memasak mie instan. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Bukan untuk memasak, tapi bagaimana caranya dalam membuat sesuatu. Salah satunya adalah bagaimana cara memasak mie instan. Selanjutnya, sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Di bahasa Inggris kalian ada yang namanya teks prosedur juga kan? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Atau bisa juga untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat, urut, dan runtut. Itulah pengertian teks prosedur dan tujuan teks prosedur. Diingat ya, untuk memberikan petunjuk bagaimana sih caranya melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan, atau memudahkan pembaca untuk melakukan aktivitas sehingga bisa melakukannya secara urut dan runtut. Ya, jika tidak melakukan secara urut dan runtut, kalian tidak dapat menghasilkan yang sesuai. Misalkan bagaimana cara menghidupkan komputer, bagaimana cara mematikan komputer, bagaimana tata cara berwudu dan yang lainnya. Lanjut ya. Di sini ada yang namanya jenis teks prosedur. Ya, jenis teks prosedur di sini ada beberapa ya. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur cara membuat sesuatu, ya, di sini memiliki tujuan untuk memandu seseorang membuat barang. Ya, cara membuat sesuatu, memandu seseorang untuk membuat barang. Contohnya apa? Nah, misalkan bagaimana cara membuat kotak pensil dari bahan bekas atau daur ulang. Ada lagi bagaimana cara membuat nasi goreng, ya. Bagaimana cara membuat es buah atau bagaimana cara membuat jus. Nah, itu adalah jenis teks prosedur yang pertama. Yang kedua adalah di sini adalah ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Bagaimana cara melakukan sesuatu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Memandu seseorang melakukan kegiatan secara tepat dan urut. Secara tepat dan urut. Contohnya apa kira-kira? Ya, misalkan tata cara sholat. Ya, bagaimana tata cara sholat yang tepat dan urutannya tepat. Nah, itu adalah cara melakukan sesuatu. Ada lagi nggak? Bagaimana cara berwudu? Ya, benar. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Nah, cara memainkan sesuatu, bagaimana memainkan sesuatu? Apa dia? Misalkan bagaimana cara memainkan gitar, bagaimana caranya menyetrika, ya.
Nah, karena dia memiliki tujuan memandu seseorang agar mampu memainkan atau menggunakan alat secara tepat. Nah, itu adalah jenis teks prosedur. Ada 3 ya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur itu yang pertama adalah tujuan. Strukturnya berarti kalau kita berbicara struktur berarti bagaimana sih membuat teksnya itu secara urut. Sama dengan pembuka, ada di dalam surat ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, di dalam teks prosedur sama seperti teks-teks yang lainnya. Mungkin konteks teksnya aja yang berbeda nanti ya. Yang pertama ada tujuan. Di sini tujuannya sebagai kata pengantar atau capaian yang ingin dibahas. Misalkan kalian membahas tentang bagaimana cara menyetrika. Nah, berarti kalimat atau paragraf awalnya harus mendeskripsikan apa yang kalian ungkapkan itu. Misalkan menyetrika. Misalkan apa sih sebenarnya menyetrika itu? Terus apa lagi kaitannya? Ada baju. Kalau kita menyetrika baju itu apa sih keuntungannya, tujuannya? Nah, itu adalah pengantar dari teks prosedur. Ya, itu ada berkaitan dengan tujuan. Ya, pengantar di awal. Selanjutnya, yang kedua alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan, apa saja sih alat-alatnya? Ada gunting, bahannya apa, kertas, dan yang lainnya. Nah, itu masuk di alat dan bahan. Di dalam struktur teks prosedur, alat dan bahan ini boleh ada, boleh tidak. Kalau tujuannya wajib ya ada ya. Tapi alat dan bahan boleh ada, boleh tidak, sesuai dengan konteks yang akan kalian buat. Sini ya. Alat dan bahan yang digunakan di dalam teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini jalan dalam membuat teks tersebut yang akan dibahas ya. Misalkan inti teks dalam prosedur berisi tindakan. Yang pertama, misalkan kalau kita cara membuat nasi goreng, langkah yang pertama apa? Kita harus melakukan apa dulu gitu. Membuat bumbunya dulu, bawangnya dulu diulek, cabenya, terasinya diulek, habis itu ditumis, habis ditumis apanya dimasukkan? Ya, nasinya dulu. Ya, ada yang sayurannya dulu, tapi kalau saya lebih suka nasi gorengnya dulu. Kalau sudah bagus tercampur dengan rata, baru tuh sayurannya. Karena sayurannya biar segar, nggak layu ya. Kalau sayurannya lebih awal biasanya agak layu. Setelah itu baru tambahan-tambahan lainnya, mau ditambah daging ayam, daging sapi, atau sosis, atau pentol, dan yang lainnya itu boleh dimasukkan, atau jamur. Nah, itu ya urutannya ya, langkah-langkah. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup ini adalah simpulan. Untuk simpulan boleh ada, boleh tidak ya, boleh disisipkan, boleh tidak. Untuk nomor 2 dan nomor 4 ini boleh disisipkan, boleh tidak, sesuai dengan konteks teks yang kalian bahas. Udah ya untuk struktur teks prosedur. Selanjutnya di sini kita akan melihat contohnya terlebih dahulu. Untuk contohnya di sini, bagaimana cara melipat baju supaya terlihat rapi. Nah, ini ya, cara melipat baju supaya terlihat rapi. Nah, ini termasuk teks apa? Ayo, apa? Ya, coba ya, dilihat ya dan dicocokkan nanti ya. Cara melipat baju supaya terlihat rapi. Nah, di sini ada teksnya, ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, di nomor 1 itu masuk di bagian apa? Tujuan ya. Yang di nomor 2 itu masuk di dalam langkah. Selanjutnya, nah, ini adalah penutup. Apa yang enggak ada? Bahan dan apa? Alat dan bahan. Ya, benar. Berarti kalau tadi cara yang pertama berarti masuk poin yang ketiga ya dari jenis teks prosedur. Yang contoh yang kedua, cara membuat tempat pensil ramah lingkungan. Nah, ini sama. Ini bagian ini ya termasuk tujuan ya. Selanjutnya di sini alat dan bahan. Selanjutnya yang di sini
termasuk langkah-langkah. Ini penutup. Nah, ini komplit ya, lengkap, ada semuanya. Keempat struktur teks prosedur dia ada. Nah, ini masuk di dalam jenis teks prosedur apa? Ya, teks prosedur yang nomor 1 tadi ya, cara membuat sesuatu. Nah, ini dia. Ini membuat kotak pensil dari bahan bekas ya, daur ulang. Misalkan sini kotak minuman, botol minumannya dari Aqua. Nah, terus yang ketiga, contoh yang ketiga adalah bagaimana cara menghidupkan komputer yang benar. Bagaimana cara menghidupkan komputer yang benar. Nah, di sini ada strukturnya, ada tujuan, di sini ada langkah-langkah, di sini ada penutup. Apa yang tidak ada? Ya, yang tidak ada adalah alat dan bahan. Ini termasuk bagian apa? Poin yang kedua. Ya, benar ya. Bagaimana? Sudah memahami sedikit tentang teks prosedur? Ya. Kalau sudah, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kok bismillah, maaf salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Maaf salah ya. Kita nanti pelajaran lagi. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung berdiskusi di forum WA yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.